Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Emily Walewangko, Dilan Pangalila, Rachel Tewu, Jonathan Pola. dan Praise Glory Kawatu. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi komando. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi komando. Jadi sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang terpusat dan juga terdominasi. Sebagian besar sistem komando akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi mulai dari pelatihan hingga fasilitasnya. Pemerintah mampu membuat kebijakan yang tepat, maka banyak keuntungan yang akan didapat seperti terciptanya pemerataan pembangunan dari pemanfaatan sumber daya milik negara tersebut. Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografinya yang terletak di antara persilingan samudra dan benua dunia. Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi serta penduduk yang tinggal di penjuru kepulauan yang membentuk dasar dari perkembangan negara Indonesia. Munculnya kontak dengan perdagangan internasional melalui mitra asing yang datang untuk berdagang juga ikut berperan penting dalam perkembangan Indonesia, berupa kedatangan perdagangan dari India, Cina, Arab, dan Eropa yang ikut mengeksplorasi rempah-rempah. Berikut adalah ciri-ciri sistem ekonomi komando. Semua alat dan sumber-sumber daya yang dipakai digunakan sepenuhnya oleh masyarakat, namun semuanya pemilik dari pemerintah itu sendiri. Tidak ada individu atau kelompok yang bisa ikut campur dalam sistem perdagangan ini karena sepenuhnya perdagangan ini diatur oleh pemerintah itu. Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah karena dalam sistem ekonomi komando pemerintah adalah tingkat tertinggi dalam perekonomian tersebut. Pemilik modal semua perdagangan yang ada akan dipergunakan oleh masyarakat, namun pemilik dari barang-barang tersebut adalah pemerintah. Jadi dalam sistem ekonomi komando semuanya akan dipimpin dan diatur oleh pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Berikut merupakan kekurangan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, tidak mengakui ada halnya individual. Lalu yang kedua, cenderung mendominasi hal yang berhubungan dengan ekonomi. Lalu yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut menjadi lambat. Lalu yang keempat, terhambatnya kreativitas dari masyarakat itu sendiri. Lalu yang kelima, barang-barang yang dibutuhkan biasanya ada di negara lain tidak tersedia di negara tersebut. Lalu yang terakhir yaitu sistem dipengaruhi oleh standar pemerintah itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak hal seperti faktor budaya, luas wilayah, demografis, jumlah penduduk, dan sistem yang dianut oleh masyarakat. Adapun negara yang konsisten menggunakan sistem ekonomi komando, yaitu Cina, Korea Utara, Cuba, dan juga Vietnam.